Dibayarin aja dulu nih Pak, turun dulu, soalnya aku masih ngarep, nanti akan naik lagi. Nekat namanya. Untuk melindungi nasabah dananya supaya jangan habis semua. Free margin, margin level. Ini bedanya apa lagi Pak? Halo guys, selamat datang di Melek Forex bareng MFX. Bersama saya Albert dan seperti biasa ditemani oleh Pak Dwi. Hai. Pak, akhirnya aku udah mulai coba-coba trading nih, tapi masih trading demo. Demo. Eits, yang penting kan belajar dulu nih Pak. Oke, sip. Nah, pas aku mulai coba, aku langsung ketemu sama dua istilah yang aku nggak ngerti, yaitu balance sama equity. Emangnya bedanya apa sih Pak? Penting untuk tahu apa itu balance dan equity dan selanjutnya. Balance adalah jumlah dana yang ada di dalam account ketika kita pertama kali deposit. Oke. Atau jumlah dana ketika kita sudah tutup posisi, baik dalam keadaan positif maupun dalam keadaan negatif, masuknya ke balance. Kalau bedanya sama equity? Equity, penjumlahan dari balance dengan floating positif maupun floating negatif. Floating artinya kan bergerak, masih bergerak. Artinya equity juga bergerak. Equity-nya masih berubah-ubah Pak ya artinya? Iya, berubah-ubah. Nah cuma nih Pak, di antara balance sama equity ini, yang bisa di withdraw tuh yang mana? Balance Balance. sudah tereksekusi. Oh, yang kan kalau equity kan posisinya masih terbuka. Ya. Artinya kalau kita mau withdraw, tutup dulu posisinya, terus kita withdraw balance-nya. Tuh. Kalau margin Pak, itu apa lagi tuh? Aku soalnya ketemu istilah margin lagi. Margin, jumlah dana ketika kita membuka posisi, itu namanya margin. Contoh, kalau kita buka posisi euro US dollar, itu dibutuhkan dananya $1.000 per satu lot. $1.000 per satu lot. Kalau 0,1 lot berarti $100. Oke. Khusus euro US dollar. Nah cuma nih Pak, aku kalau istilah margin, aku juga sering ketemuin yang namanya istilah-istilah anak-anaknya nih. Free margin, margin level. Ini bedanya apa lagi Pak? Free margin itu jumlah yang tersisa, dana yang tersisa, dana yang bisa kita kelola lagi. Rumusnya, equity dikurangi margin, free margin. Oh, ini kalau berhubungan sama equity artinya free margin juga bergerak terus Pak? Bergerak terus. Nah, kalau margin level ini apa nih Pak? Ini yang penting nih, banyak lupa nih trader. Margin level, kadang nggak diperhatiin. Padahal itu yang paling penting untuk kita lihat kesehatan dana, kesehatan account. Margin level itu persentase dari equity dibagi margin dikali dengan persen. Hasilnya persentase. Nah, margin level itu seberapa penting sih Pak? Margin level itu ada ukurannya. Semakin besar margin level itu semakin sehat. Contohnya di atas 500 itu sehat. Nice. Kalau dia mendekati ke 100% itu harus hati-hati. Nah, kalau kayak aku nih Pak, atau teman-teman di rumah mungkin yang masih trader pemula, tradingnya juga masih ugal-ugalan, itu kalau margin levelnya turun terus tuh gimana tuh Pak? Dijaga supaya jangan sampai ke 100%. Kalau sudah mencapai 100% itu namanya margin call. Margin call? Margin call. Artinya apa? Pertama, tindakannya harus top up atau harus stop loss. Oke. Atau pasrah gitu. Pasaran tuh kalau yang nggak ngerti artinya Nggak Pak ya? ngerti. Cuma Pak, kalau aku bukan termasuk dalam ketiga kategori itu, aku masuk yang dibayarin aja dulu nih Pak. Turun dulu, soalnya aku masih ngarep, nanti akan naik lagi. Nekat namanya. Nekat ya Pak Kan ya? udah tahu tadi margin call batasannya ke 100%. Nah, kalau buat teman-teman di rumah yang aku bilangnya sih bukan pasrah nih Pak, nggak ngerti nih Pak ya. Oke. Terus margin levelnya turun terus Pak, 100% turun terus itu bisa sampai berapa tuh Pak? Kalau dia sudah mencapai angka 20%, itu sudah auto cut. Artinya semua posisi yang ada di dalam account kita akan ditutup secara otomatis oleh sistem. Bentar, tujuannya tuh buat apa Pak? Untuk melindungi nasabah dananya supaya jangan habis semua. Oke, artinya buat melindungi kita ya Pak ya? Iya. Terus nih Pak, beberapa teman aku kan tahu kalau aku udah mulai coba trading demo. Coba pertanyaan mereka ke aku gini, Bert, udah untung berapa pips? Cuma aku langsung bertanya balik Pak ke diri aku sendiri. Bert, pips itu apa sih gitu loh? Ya, pips itu singkatan sebetulnya dari percentage in point. Jadi dia untuk mengukur perubahan setiap pergerakan harga. Ada nilainya. Makanya disebut dengan value per pips. Ya. Contoh, kalau kita buka posisi euro US dollar dengan satu lot. Satu lot. Ya, di harga 1.16450. Itu ada 5 digit di belakang koma. Ya. Ya, digit kelima
biasa kita sebut dengan poin. Bukan pips tuh Pak ya, beda ya? Ya beda. Digit keempat biasa kita sebut dengan pips. Digit keempatnya. Kemudian dari tadi harganya naik nih ke 1.16500. Ada berapa pips naiknya? 5 pips. 5 pips. Pergerakan euro US dollar dengan satu lot itu value per pipsnya $10. Berarti kita dapat untung kalau kita nge-buy berapa pips, berapa dolar? Tinggal dikali Pak. 5 pips jadi $50. $50. Itu yang disebut dengan pips. Nah Pak, itu nih yang aku paling suka dari trading pakai aplikasi MFX. Aku nggak perlu ribet-ribet ngitungin tipsnya nilainya berapa tuh Pak. Karena sudah ada estimasi profit dan loss-nya dalam bentuk US dollar. Nah, buat teman-teman di rumah yang mau mulai coba trading forex, bisa download aplikasi MFX di kolom deskripsi. Nanti kalian bisa dapetin dana virtual sebesar 10.000 US dollar. Nah, teman-teman, sekian nih Pak ya artinya pembahasan kita hari ini. Oke. Jangan lupa like, subscribe, dan pencet tombol notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video kita yang seru lainnya nih Pak. Oke, aku dari Albert pamit diri. Saya Dwi. Dadah!